tawuran. Dari tahun yang kita sayang, jangan panik apa yang berurusan. Kenalin gaya ke semua orang, biar seni Betawi jadi berkembang. Gabang kromong dan topeng pecah silat, kita dukung biar orang-orang lihat. Kami keren ngomong itu ondel-ondel, jaga budaya jangan sampai kependel. Nah, kencang dia babe, guru bisa jelasin kalau ada orang yang nanya tentang Betawi, ya. Dari Betawi yang kita sayang, jangan panik apa yang berurusan. Kenalin budaya ke semua orang, biar seni Betawi jadi berkembang. Gabang kromong dan topeng pecah silat, kita dukung biar orang-orang lihat. Kami keren ngomong itu ondel-ondel, jaga budaya jangan sampai kependel. Gabang kromong dan topeng pecah silat, kita dukung biar orang-orang lihat. Kami keren ngomong itu ondel-ondel, jaga budaya jangan sampai kependel. Stop, apa nih? Kalau kita nggak kenal lintas bang. Tahu? Rampang Serimbing. Bang, Rampang Serimbing. pagi bang, balas. Banyak. Iya. Balas apa nih bang? Temu dalam serampe. Ini siapa di samping? Belum tahu ini Bang Haji Beno baru nyampe. Oh ini Bang Haji Beno. Iya. Dari Yayasan Benyamin Sueb. Ini dari Yayasan Benyamin Sueb. Iya dong. Aduh paling enak buah kenari. Betul. Jadi dalam biji-bijinya. Ini abang rame-rame datang kemari saya pengen tahu apa tujuannya. Abang belum tahu. Kita belum tahu. Tahu, biar dia tahu. Tahu ya? Ya. Paling enak kue taleman karena tengari-ngari ya. Kalau bukan karena ada acara yang di dalam, nggak mungkin Abang Beno dan Yayasan Benyamin Sueb datang kemari. Wah, barang impor. Masa single? Ada yang cingguy, ada misis yang orang bule. Nah, iya misis, ini misis pernah roti. Mesis ya. Oh jadi Bang Haji sama YBS pengen silaturahmi ke Sanggar Putra Mahendra di Jantung. Waduh, mangga bukan sembarang mangga. Kuah ini saya lapin. Bangga bukan sembarang bangga, emang Bang Haji lagi siarpin. Jadi boleh masuk Bang? Boleh masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sanggar Putra Mayang Sari Cijantung, sama Bang Sofyan. Ini kita rombongan udah boleh masuk di mana Bang Haji? Udah langsung duduk. Duduk, kan main Bang. Tapi udah di arah gitu ya. Arah tadi kan main, Bang Sofyan. Iya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Kita rombongan pengen tahu nih sejauh mana perjalanan dari Sanggar Putra Mayang Sari. Hah? Oh iya, sampai lupuk gitu ya. Bukannya nih kayak. Hai guys, jadi kembali lagi nih sama saya Tedo sedang ditemani oleh Bang Haji Dedo Benyamin dari Yayasan Yamin Sueb dan juga ada Bang Onidio dari Benz Radio. Hari ini kita sedang berkunjung ke Sanggar Putra Mayang Sari Cijantung. Nah, di sini sanggar ini membahas tentang Tanjidor nih. Tapi sebelum lanjut ke Tanjidornya, kan tadi kan kita sempat di alam nih ya, Bang? Iya, Sebelumnya kenalan dulu nih, Abang siapa nih namanya Oke, nih? pemirsa, terima kasih. Sebelumnya saya ucapin terima kasih ini buat Yayasan Benyamin Sueb yang udah bersedia mau hadir di sanggar saya. Iya. Gitu. Saya sangat bersyukur sekali. Ya, perkenalkan saya ini Bang Sofyan. Bang Sofyan. Iya, Bang Sofyan Mata. Bang Sofyan Mata. Oh, mata babe. Babe. Mata itu Abang babe. penerus nih Bang ya. Iya, insya Allah saya menjadi penerusnya. Jadi, Generasi keberapa ya Bang? kalau saya generasi kelima. Gitu, generasi kelima. Iya nih ngomong-ngomong, Babe dulu almarhum tahun berapa yang diri ini kalau berarti? Yang mendirikan itu Engkong. Engkong saya Itu sebetulnya, tapi berapa? 17 ya. Tua amat. kalau saya terusin dari cerita punya cerita Iya. dari bapak gitu, Engkong kurang lebih mendirikan sanggar ini tahun 1938. Oh, 38 kalau saya urut gitu. Dia lahir Engkong saya tahun 1922. Oh, kurang dua. Oh, dia Sama. Pokoknya abang Iya. matanya generusnya kelima. Kelima. Iya. Bang, ngomong, maaf bang, saya mau ini dulu bang, saya mau kenalin bang nih, Tyson kita nih bang nih. Iya. Abang juga selain saya, omongan, Iya. ada kedatangan juga Oh. bang. Iya di sebelah abang tuh masa enggak? Nah, ya. Baru nyampe Bang, paketnya baru nyampe. Baru juga rumah urusannya. Abang bangga nggak bang? Biar datangnya sama Bule. Bukannya bangga banget dah. Pokoknya apalagi dari orang Bisa Jawa. bisa diomong dulu bang ya. Iya, Dari kata-kata ya. Iya. Nah ini bisa kita perkenalkan nih, ini silakan. Ngomong bahasa kita. Wah, sama apa aja bisa, bahasa apa juga bisa. Coba, Ya. Bisa ya. Coba siapa lo? Oh dulu. Ngomong kau ini dari mana? Australia. Oh. Dari Australia. Jauh. Tanya kelurahan mana, tanya dari Australia. Kelurahannya bukan apa kelurahan ya. Ukurannya gogos, banyak pantai. Oh. Kapan-kapan saya diajak apa ke sana? Nah, nggak usah diajak pesawat. Jadi ini kayaknya pengen tahu lebih jauh tentang Tanjidor Bang. Oh iya. Karena kan selama ini cuma lihat di TV, cuma pertunjukan, pengen tahu lebih jauh tentang Tanjidor. Oh gitu. Tadi kalau terakhir Bang Haji ya masih Karen ya. Iya. Dia kurang puas kalau nggak datang ke sini ke Sanggar Putra Mayang Sari. Jadi Karen tuh pengen penasaran, pengen langsung tatap muka. Oh. Nggak mau lihat dari Facebook, dari YouTube ya. Ya, langsung. Langsung. Gitu. Oke. Tapi yang udah di sini Bang Haji, saya lihat biasanya pemain Tanjidor itu tua-tua ya Bang Sofyan. Ini ternyata muda-muda amat nih pemain ini. Alhamdulillah nih semuanya yang ada di sini. Iya. Saya mencoba mempertahankan budaya dalam hal ini Tanjidor. Iya. Ini warisan kebetulan saya dari warisan orang tua nih, Babe. Ya, Babe juga warisan dari Engkong. Babenya. Ya, Engkong warisan lagi dari Babe Engkong, lagi. Babenya lagi. Begitu. Kalau yang belahan ini siapa nih bang? Nah, kebetulan ini bakalan jadi pewaris juga. Generasi kelima. Bakal pewaris juga emang ya? Pewaris juga. Ini Adek, saya. adek. Anak saya. Nah, bapaknya belum bukumis, anaknya udah bukumis. Ini anak saya. Paling gede nih bang ya? Iya. Paling gede, iya. Ini yang insya Allah jadi penerus lagi. Iya, kalau Saya mencoba melestarikan lagi. Bang, saya mau tanya, namanya siapa Ega? Namanya Ega. Ega, aku mau tanya nih Ega nih. Selama ini kan zaman usia-usia Ega ini kan lebih ke milenial yang main-main gadget, terus main-main drum, band. Nggak malu main Tanjidor? Tapi jangan dijawab dulu. Jangan dulu. Ini kita mau perkenalan dulu nih bang ya. Ah. Ntar kita kupas lagi, kita Betul. bahas sampai yang dalam dari
kesenian Tanjidor Yes. itu. Jadi makanya kita kenalin dulu bahwa ini Sanggar Rangga Mayang-Sari tempatnya di Cijantung. Yeah. Ya. Jadi pemirsa kalau pengen tahu nanti bisa kontak Abang Mata sendiri lagi. Sofian. Sofian. Ya. Sofian. Nah, sekarang kita Siapa penonton dulu deh? Oh iya. jangan orang bertanya. Ya, kita kalau lihat. langsung ada orang. Lu ngebet aja. Kayak buru-buru aja. Kita lihat penampilan hari ini nih. Ya, kita lihat penampilannya ya. Ya lah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pesona Seni Budaya Betawi, persembahan dari Yayasan Benyamin Sueb, Benz Radio Network DKI Jakarta. Hari ini tadi kita sudah lihat tayangan mengupas masalah Tanjidor, ya, masalah Tanjidor. Dan hari ini kita akan mengupas lebih dalam lagi soal Tanjidor ya, Mega ya. Ya. Sebelumnya nih, Ya. Bang, kita ucapkan selamat datang dulu kali ya, Bang, sama teman-teman kita nih dan ibu bapak guru yang sudah membimbing teman-teman kita juga. Ya. Selamat datang dari SMK Negeri 2, ada Pak Syafir. Pak Sarim. Selamat pagi, Pak. SMK Negeri 44, ada Pak Irwan. Pak Irwan, selamat pagi Pak Irwan. Selamat datang pada SMK Negeri 38, ada Ibu Lina. Ibu Lina, selamat pagi Ibu Lina, sehat terus ya. Dan dari teman-teman mahasiswa UPN veteran. Wih, teman-teman UPN nih, lagi pada mantengin kita. Iya, benar. Nah, jangan lupa juga Mega diingetin lagi buat teman-teman yang mau nanya, Iya. ini bisa langsung nanya di room Langsung chat di ya. room chat dan juga di Q&A, dan juga boleh mengisi kehadiran di room chat ya teman-teman. Iya. Nama dan institusinya aja, asal sekolah atau asal kampus. Ya, karena ada 3 t-shirt cantik bakal kita kasih buat yang yang pertanyaan paling bagus. Benar. Ya, dari Dan- Yayasan Benyamin ya, Sueb. dan juga saat menanya harap dikasih nama dan juga asal sekolah atau asal Nah, kampusnya ya. itu dia. Agar mudah menghubunginya. Iya. Dan hari ini kita udah kehadiran Bang Sofyan kembali di studio Benar. EBS ya. Bang Sofyan. Waalaikumsalam. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah, sehat. Ini kayaknya udah ini lagi makanannya kuenya. Pokoknya kalau kue nggak pakai dibungkus daun, Betawi aja pokoknya. Iya. Unti kue pisang pakai daun, lontong pakai daun. Ya, apalagi yang pakai daun. Ada yang pakai tikar tuh, pocong. Bang Sofyan, Ya. Ini gimana nih? oh iya. Apa dulu? Ini putra dari Bang Sofyan, ini Ega. Ya, Ega. Putra penerusnya. Kita Penerus. nggak pakai M. Ntar jadinya Mega. Oh iya, kode nih. Jadi Ega ini udah semester 7 ya? Udah lulus. Oh lulus. Ngambil jurusan etnomusikologi. Etnomusikologi. mahal banget ya. Keren. Bang Sofyan, Ya. ini kita melanjutkan obrolan kita nih soal Tanjidor. Iya, iya. Ini Tanjidor kan dari zaman Portugis dulu ya. Betul. Yang jadi pertanyaan saya ini, saya lagi mikirin aja Bang Haji Beno. Apa pas pulang dari Bang Sofyan? Bikin hutang kan? Ah, bukan. Itu sih dia udah ngomong di sini gak enak. Itu dulu kan di zaman Portugis, orang Portugis aja bisa main Tanjidor kan dulu. Bahasa Portugis ada Tanjidor ya. Tangedor. Tanjidor. Iya. Tanjidor. Nah, itu bisa turun ke orang kita itu dia dulu belajar sama orang Portugis apa belajar otodidak? Bagaimana tuh Bang? Oh gitu ya. Iya. Kalau saya mah ini cerita dari Engkau nih, Ah. ya memang sejarah yang memang disampaikan secara langsung oleh si apa namanya si pelaku seni gitu. Iya. Kalau engkong saya itu kelahiran tahun 1922. Oh, jadi air Engkong saya tuh Di ini Bang ya, di hasilnya ini. di jantung. Di jantung. Iya, di Di jantung. jantung. Ya, dia kelahiran tahun 90
1922. Beliau cerita tuh mulai ikut main Tanjidor lebih kurang 10 tahunan deh dari anak-anak. Oh, dari usia kecil berarti Iya, umurnya. dulu umur 22, lahirnya 10 tahun berarti tahun berapa tuh? 32. Dia mulai ikut tuh sama grup Tanjidor. Dulu yang punya Mandor Mini. Ya, Mandor Mini punya grup Tanjidor di situ. Gitu. Kalau Mandor itu orang udah punya berduit. Nah, kalau Mandor zaman dulu kan Mandor dikasih kepercayaan sama Belanda, dikasih kepercayaan untuk ngurus perkebunan gitu. Nah, dia punya grup itu ya, daerah Mandor Mining itu ya mungkin Kumpi Mandor dikasih alatnya mungkin dulu untuk dia bisa belajar gitu. Dulu personilnya kira-kira berapa orang, Bang? Kalau dulu personilnya Ya, istilahnya zaman yang Kongko. Kalau sekarang kan mungkin udah ada tambahan-tambahan. Iya, tetap nggak bisa. tetap sih kayaknya 10 sih nggak banyak. Iya, dari dulu 10 gitu. Nangkong itu belajar kurang lebih sekitar umur 10 tahunan. 10 tahunan dia belajar, kemudian dari Mandor Mining turun ke Haji Risin, anaknya Mandor Mining. Nah, tetap engkongnya nih, engkong saya masih tetap bergabung tuh sama di situ, di grup situ, ibaratnya menimba ilmu lah di situ, belajar di situ. Ya belajar ya secara otodidak juga dia, gitu, tanpa ada belajarnya notasi musiknya do re mi kayak zaman sekarang deh, gitu. Belajar tuh di situ. Nah, dia sudah punya kebolehan, sudah punya kebisaan gitu, dia punya kebisaan. Kemudian di nenek saya, kalau saya juga cerita nih, ketika dia berkeluarga, engkong sama nenek gitu. Nah, sedikit tuh dia mulai nyicil beli alat. Kepengen punya sendiri kan? Punya sendiri, punya grup Karena sendiri. selama itu engkong ngikut orang. Ikut orang. Itu alat yang dipakai sekarang. Alat yang dipakai sekarang. Waduh, tuan juga alatnya. Alat yang dipakai sekarang itu sedikit lah dulu. Walaupun ada beberapa yang udah saya beli sendiri gitu, ada peremajaan, ada peremajaan juga. Gitu. Ngomong-ngomong, abang nih udah generasi keberapa, Pak? Kalau saya ikut generasi udah ke-5. Itu makanya kalau dari Mandor Mining, kemudian di grup Haji Risin, walaupun pada saat itu gabung. Cuma engkong mendirikan Sanggar sendiri nih kurang lebih sekitar tahun 1938 deh. Itu punya sendiri? Dia punya sendiri. Dan lu namanya Sanggar Mayang Sari. Dulu belum ada nama grup. Ngumpul aja. Pokoknya dulu yang terkenal itu berdasarkan siapa yang punya. Oh gitu. Oh, Tanjidor Kongaat. Tanjidor Ganjen, Bapak Ganjen. Tanjidor Bapak Maun. Gitu, belum punya nama, belum dikasih nama grupnya zaman dulu. Mulai ada penamaan, itu saya baru inget dah tuh. Pada saat Taman Mini tuh dibangun. Wah, di situ pihak Anjungan DKI itu kepingin mencari menampilkan para kesenian gitu. Nah, kebetulan engkong tuh dikasih kepercayaan tuh suruh cari grup di mana aja gitu, tapi pakai nama, ada nama. Nah, harus ada nama biar tahu identitas ya. Betul, biar ada identitas. Kira-kira taman ini tahun 1979an deh berdiri itu. Namanya Mayang Sari. Nah, baru dah cari nama tuh. Cari nama buat grup gua apa nih gitu. Namanya Mayang Sari tuh. Sebelum Putra Mayang Sari ada pusakanya. Oh, pusaka Mayang Sari. Iya, pusaka Putra Mayang Sari. Kenapa sih pusaka dibuang bernama pusakanya? Kalau kata Bapak Babe ini, itu pakai pusaka agak sedikit berat. Nyebutnya pusaka Terlalu berat, Bang, ya. Terlalu berat. Soalnya pusaka memang kalau nggak salah itu trayek Jakarta Sukabumi pusaka ini. Bis. Memang berat sih. Dan orang dulu juga cari nama grup itu Sanggar ibaratnya
pakai cara apa namanya ya, ritual gitu. Kalau engkong dulu cerita tuh dia dapetin berangkat ke salah satu gunung gitu. Nah di situ ada apalah gitu, apa petilasan. Nah dinamain pusaka Putra Mayang Sari. Iya. Jadi kalau ngeliat dari sejarah Bang Haji ya, ini termasuk hebat orang kita Bang Haji ya. Dikasih kepercayaan si mandor ini alat, dia belajar sendiri. Iya. Sampai ngebentuk lah satu grup. Iya. Lagi saking dia kepengennya Pengen sampai punya, sampai beli. Allah. Jadi untuk pemirsa sekedar musik tahu yang mungkin yang baru ngikut atau ini bahwa Bang ini Bang Sofyan adalah turunan yang ke-6. lima. Terus Tanjidor asal tahu aja dia sejabodetabek itu nggak banyak kayak negara lain. Benar nggak? Betul. Jadi mau sejabodetabek itu bisa dihitung menjadi bisa kalau nggak salah 3 sanggar atau 3 grup. Yang saya tahu Bang, benar nggak? Betul Bang Haji, betul. Kalau sanggar-sanggar lain kayak tari-tarian tuh banyak. Gambang kromong banyak. Pencak silat apalagi banyak. Ini yang namanya Tanjidor benar-benar harus apa ya Bang, yang dilestarikan dan harus dipromosikan. Kenapa sih Bang Sofyan yang menjadi kendala? Apa susah belajarnya atau bagaimana sih? Apa alatnya sih Bang? Anak-anak nih. Sebenarnya banyak aspek. Ya, banyak aspek kenapa terjadi kemunduran grup-grup Tanjidor. Ya, bisa saya ceritain ini aspek-aspeknya nih ya. Aspek yang pertama yang tunggal karena faktor ekonomi. Gitu. Kalau anak-anak mau belajar Tanjidor, kalau sudah ada jaminan masa depannya, pasti mereka semangat. Kalau belum nggak ada jaminan buat masa depannya nanti. Kayak contoh nih, anak saya aja, saya, ayo belajar Tanjidor. Pak, nanti jadi pemain Tanjidor itu buat kehidupan kita, buat dapur selalu ngebul apa enggak? Gitu, yang namanya seniman kan? Iya. Kenapa Bang ada kok gitu Bang? Udah pesimis seperti itu Bang? Iya, salah satunya ya memang jadi faktor ekonomi ya gitu. Nanti kan gua ngampanin anak bini. Mungkin kalau apa memang jarang tampil Bang, ada yang itu mungkin ya kan kayak Pancasila, tari-tarian, gambang kromong, mungkin itu udah banyak. Mungkin hampir setiap minggu kali ya. Kalau nggak pandemi gini kan hiburan. Ini Tanjidor mungkin karena seperti itu. Salah satu aspeknya itu kita tidak ada wadah tempat untuk kita nampilin. Gitu. Jarang dilombain juga ya? Ya jarang ada. Kalau lomba waktu YBS yang ada lomba, baru ada lomba Tanjidor. Ya, terakhir itu ada lomba Tanjidor tahun 95 dan 96. Kebetulan saya masih punya anak, dia baru punya anak 95 dan 96. Habis itu ada lagi lomba tuh? Enggak ada lagi. Yang kemarin terakhir baru YBS. Terakhir baru YBS. 2018 Iya. Baru itu ada lagi. Itu cuma yang kita lomba cuma 3 grup karena memang pemenang 1 2 3. Iya, semuanya kita. Itu yang ikut cuma 3 Kalau tahun 95 Bang Haji ya, itu saya ingat masih ada kurang lebih 25 grup. 25 grup Sanggar Tanjidor ya Jabodetabek. 25 grup 95. Karena pada saat itu memang babe saya tuh diikutin untuk mencari apa namanya sanggar-sanggar. Ya, ayo yang mau daftar di babe tuh suruh nyari tuh sama almarhum babe Haji Nasir. Iya, dicari nyari. Itu sampai 90 sampai 25-an sanggar Tanjidor se-Jabodetabek dulu. Sekarang 96-nya agak menurun lagi. Cuma yang ikut 15 kurang lebih. Gitu. Itu masih banyak. Ya, salah satu aspek kenapa Tanjidor itu yaitu. Jadi kalau misalkan babe saya ini punya saudara pemain Tanjidor, dia nggak mau ngajarin anaknya. Ya lu ngikut main Tanjidor aja. Enggak ah. Ntar kayak babe aja. Buat beli rokok aja susah. Ya, gitu. Jadi kalau orang dulu mah enak. Kalau punya sambilan juga. Kalau acara Tanjidor lagi banyak nih, dia main Tanjidor.
Nah kalau nggak ada tanaman tanjidor, dia bisa bertani Bang Haji. Dia bisa nanam singkong, masih banyak lahan lah. Bisa buat dijual, Bisa buat dijual. Masih hidup itu. Iya. Ada yang bikin anyaman bambu. Tapi gini Bang, mudah-mudahan sih kita nggak usah pesimis Bang. Apapun yang namanya ini kita harus optimis. Betul, Ya betul, kan? betul. Jadi barangkali ya kita nggak tahu Bang, makin lama makin ini kan pemirsa atau pemain nanti dari yang terkait ya dari pemprov kalau mungkin bisa ya bahwa tanjidor ini harus benar-benar Dibangkitin lagi. lagi, Iya. dilestarikan dan bukan hanya dilestarikannya juga harus kudu dipromosikan, Iya. harus cari generasi. Nah, generasinya harus ada. Nah, Itu solusinya mungkin nanti kan kita bisa ya mungkin nanti ada yang bisa memberikan masukan-masukan gitu. Nah, nih ada nih yang Apa bertanya nih? nih, Ben. Kan kita udah bincang-bincang banyak nih. Terus ada teman kita nanya. Dari Kania Purnaning Tias, Ya, SMK ya, 38. Ya. Dalam masa pandemi ini, apakah latihan tetap berjalan atau tidak? Dan apabila tetap berjalan, bagaimana dengan protokol kesehatannya? Dan apa sih kesulitannya dalam pandemi ini pada saat kegiatan latihan berlangsung? Oke. Ada pandemi, nggak ada pandemi, ya kita tetap jalan. Iya, Ya, latihannya. latihannya kita tetap berjalan. Ya memang prinsipnya kita terus mempertahankan, terus menggali terus. Apalagi ya kan datang mengalir lagi harus Datang ada lagi. kita membantu promosi Bantu menurunkan promosi. spirit abang nih. Betul. Jadi apa yang tadi kemarin kita pesimis harus optimis. Harus optimis. Kemudian kalau dari segi protokol kesehatan, tetap saya menjaga. Iya, Ya, di rumah di sanggar tuh teman-teman sebelum mau latihan ya kita siapin cuci tangannya, cara cuci tangannya, kemudian disiapin masker. Pokoknya harus pakai masker gitu. Walaupun pada saat nanti latihannya kan niup mau nggak mau masker dibuka gitu. Tapi pada saat kita ngobrol-ngobrol tetap protokol kesehatan kita jaga. Iya. Ada lagi? Jadi buat Bang Ega, mungkin Mega mau nanya ya, dari kajian etnomusikologi tanjidor ini masuknya ke bagian tradisi atau modern? Nah, Ejan yang jawab nih. Kalau menurut yang pendapat saya dari kajian etnomusikologinya ya tanjidor itu masuknya ke tradisi walaupun dasarnya dia menggunakan alat musik modern barat gitu karena kan dari bukan prinsip kerja cara mainnya dia beda dia punya ini sendiri Feel atau apa? iya punya warna sendiri dia tanjidor itu punya warna sendiri. Nah jadi ya, kayak teknik permainannya gitu kan emang kan dia kan 11-12 nih sama marching band ya kan dari segi alat musik cuman dia dari teknik permainannya warna musiknya dia berbeda sama marching Mungkin band. teknik niupnya kayak Bang ya? Nah, kalau teknik niup sama Ada bibir juga. Ada nada-nadanya do re mi fa sol itu enggak? kayak kan banyak kan didominasinya tuh dengan alat musik tiup kan. Iya. Nah, prinsipnya alat musik itu kayak trompet, trombon itu kan brass section. Kalau brass section kan dia ada aturan main sendiri tuh di teknik barat itu. Tapi kalau di tanjidor dia punya struktur permainan sendiri gitu. Jadi kalau kayak bahasa kita orang Betawi bilang tuh banglenan kayak pasangan gitu. Oh, pasangan. Jadi nggak cara mainnya tuh dia udah ada pasangannya kayak trompet sama klarinet, terus trombon sama tenor. Jadi itu udah ada Pasang-pasang ya. Nah, jadi dia itu saling mengisi gitu. Kalau satu aja nggak ada yang enak ya. Jadi saling mengisi Bang Haji. Ibarat suara itu saling mengisi gitu. Jangan sampai ada yang ketukan itu kosong gitu. Jangan kamu pemain simbal Bang Sofian ya. Kenapa? Ceng doang ada. Bukan sama, ngaduin doang. Iya, sama. Ada lagi Mega yang mau nanya? Ada lagi nih dari Marisa Priscilia dari SMK 38 dan Husnul Marisa. Robima dari SMK 44. Pertanyaannya hampir sama. Jadi disebutin aja nih ya Bang.
Bagaimana cara menarik perhatian anak-anak muda zaman milenial untuk dapat mencintai dan mau ikut mempertahankan budaya Betawi khususnya Tanjidor? Kalau pertanyaan ini saya serahkan ke anak saya nih. Zaman sekarang itu minim banget nih anak-anak yang tahu tentang Tanjidor tuh bang. Iya, jarang banget emang. Iya, Makanya jarang. grup Tanjidor nggak banyak. Cuma 3 tim. Ya, Generasi nih. Kalau buat generasi muda sih kayaknya caranya mungkin agak beda ya sama cara-cara dulu gitu. Jadi kalau cara dulu kan kalau orang tua tuh ngajarin tuh biasanya apa ya namanya, bisa dibilang galak lah gitu. Nah, kalau anak muda kan nggak bisa nih, Nggak bisa digalakin. bisa digalakin ya. Iya, coba yang bahasanya cegukan gitu. Baru dikata Jadi digalakin mesti tudung istilahnya. Kalau buat ini kita pendekatan dulu nih ke anak muda, terjun dulu tuh. Apa sih sebenarnya yang dimauin sama anak muda itu kan? Nah, baru kita apa namanya? Bahasanya kita racunin tuh ininya. Sedikit-sedikit. Nah, anak muda itu nggak bisa langsung Nih, langsung iya, dikit-dikit kita kasih lihat manisnya gitu kan. Nah, nanti ketika rasa apa sukanya itu udah tumbuh, itu udah gampang. Jadi dia bakalan masuk sendiri gitu. Kalau buat milenial, nah kayak buat Ega sendiri juga sebagai milenial tuh apa ya namanya? Ngejalanin ini juga kayak nggak ada paksaan, karena emang dari orang tua tuh dari kecil udah ditumbuhin tuh dikit-dikit Dikenalin gitu. Dikenalin deh ya. dikenalin. Sering namanya abang latihan atau abang manggung sering diajar. Ada dasar itu ya. Dasarnya itu dulu. Jadi Ega sebagai orang milenial itu nggak malu ya untuk main Tanjidor ya? Enggak, kenapa harus malu? Dan juga Tanjidor ya kalau nggak salah ini juga bang, dia bisa membawain lagu-lagu yang milenial pun juga bisa kan? Bisa. Jadi jangan dipikir bahwa Tanjidor tuh kayaknya udah norak kuno lagunya apa. Jadi mungkin bisa mau request pun bisa. Tapi dari Nora juga, Tanjidor ini adalah alat-alat musik yang dimainkan oleh Portugis. Orang bule. Ya boleh. Ya ada yang nanya? Ada lagi dong, dari Syabila Agi Setiawan dari SMK 38. Bagaimana cara mempromosikan kesenian Betawi ini khususnya Tanjidor pada masyarakat zaman sekarang? Apakah melalui sosial media atau dari orang ke orang? Oke, siapa nih saya mau jawab? Kalau saya sih berharapnya ada peran sertanya dari pemerintah. Ya, ada peran sertanya untuk mempromosikannya ya dari pemerintah gitu. Kembali kalau dari sejarah, kenapa Tanjidor itu sekarang cuma 3 grup itu? Karena wadah, sekali lagi wadah tempat pementasan itu nggak ada. Kalau dahulu engkong, kembali lagi ke engkong itu ngamen pengaji. Ngamen setiap di musimnya lebaran apa namanya? Tahun baru Imlek tuh ya. Nah, dari Cijantung tuh semua grup jalan kaki ke kota buat ngamen. Mempertunjukkan bahwa kesenian Tanjidor ngamen dari pintu ke pintu. Ya, bukan grup Tanjidor engkong aja, mungkin banyak juga grup yang lain. Itu benar-benar ngamen dulu. Gitu. Kemudian di eranya Pak Wali Kota apa gitu, Pak Sudiro kalau nggak salah dulu, itu ngamen dilarang, Bang Haji. Betul-betul ngamen dilarang, tapi positif, pelarangan itu positif dalam arti Pak Wali Kota pada saat itu ingin mengangkat derajat seniman. Jangan di jalanan loh. Diberikan solusi. Diberikan solusi. Ya, bukan hanya dilarang, tapi nggak dikasih solusi. Dikasih tempat. Itu dulu ada di Pasar Baru, di Taman Sari. Kemudian ada Gedung Kesenian Jakarta. Kemudian di Taman Ismail Marzuki. Ya, itu dibakar masih Ancol juga masih Taman Mini. Saya masih ingat tuh Taman Mini, setiap seminggu sekali kita pentas. Jadi ada rasa semangat kita, setiap seminggu sekali kita main. Buat bisa di situ buat belajar juga anak-anak. Kayak saya banyak situ belajar setiap hari minggu tuh saya dapat job di Taman Mini tuh dari Anjungan DKI ngarah Tanjidor gitu.
Itu jadi ada menumbuhkan rasa keinginan, keinginan, bangga ya bang ya, bangga kita ini bang, abang bisa ini apa, ada wadahnya tempatnya juga bang. Tapi mudah-mudahan sih kehadiran IFM Shop ini bisa menjadi jembatan untuk lebih eksis lagi untuk seniman-seniman Tanjidor, ya kan, lebih diangkat lagi dari itu bang. Ya, mudah-mudahan ya, jadi bukan hanya seniman doang yang hanya bang itu mempromosikan, tapi seniman ini minta juga tempat atau diperhatikan dukungan. Seperti itu mungkin ya. Jadi semuanya ya terkait, bukan hanya Pemprov juga. Pemprov memberikan tempat, tapi senimannya ogah-ogahan. Saling mendukung. Bahkan kalau berharapnya juga dari peran serta swasta nih dalam hal ini. Ya, mudah-mudahan lah ya. Abang Haji nih, BBS gitu. Alhamdulillah dah. Alhamdulillah walaupun pandemik saya bisa. Ya kan, nih Bang Sopen, nih abis ini kita mau nampilin apa nih? Ada lagi tuh. Oh betul. Iya. Sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan mungkin kali ya bang. Sambil nonton juga nih. Nyok. Wah, Bang Sofyan, itu tadi barusan musik apa bang? Nah, kalau itu tadi yang tengah tuh, Iya, ngarah. Bang Haji tuh. Nah, itu kita namakan kalau dulu nih. Nah, kalau dulu itu dibuat kan dulu dari bahasa Portugis nih. Tanjidor tuh, gitu. Tanjidor kan sebenarnya diambil dari bahasa Tangedos. Tangedos. Orang Betawi itu ngomongnya sebenarnya Tanjidor. Padahal mana aku itu bahasa Belanda ya? bahasa Portugis, Tangedos. Gitu. Nah kalau dulu itu dipakai buat mengarah tuh Pasukan. Yeah. Gitu. Nah kalau sekarang di orang Betawi dibuat buat ngarang-ngarang anten sunan, ngarang tamu kehormatan, kayak tadi tuh begitu, untuk menghormati lah penghormatannya. Gitu. Banyak tadi kalau kita perhatiin ya masuk tuh kayak drum band ya mesinnya. Emang mirip sih kalau kita pikir mirip. Cuma ada sedikit perbedaan kalau namanya Tanjidor itu kita punya bentuknya nih yang namanya beduk. Ini beduk. Gitu. Ini namanya beduk. Tinggal di mana dia sadarnya? Tinggal di rumah. Dia kan miskin. Ini namanya beduk, kalau sekarang mah basdam namanya. Nah itu dia pakai kulit kambing. Buat kami ya. Iya. Bukan kami nggak bisa kalau bang. Kurang-kurangnya ya kalau pakai kulit kebo suaranya itu agak beda. Iya beda. Kambingnya laki perempuan nih bang? Maunya laki bisa banget. Kali laki mau beda bunyinya. Gitu. Kira dari tadi mandangin aja. Mau nanya harganya berapa? Terus kalau orang suka ngomong gini, Tanji kalau orang bahasa Tanji. kita mah Tanji gitu, Tanji gitu. Terus di simbolnya ada Tanjidor, kalau dipukul bunyinya dor, ada yang bilang begitu versinya. Tapi bang ini asalnya dari Portugis aja bang. Benar, ini pembaruan dari orang bangsa Eropa yang datang ke Indonesia pada saat itu. Kan kita perlu juga kasih tahu bahwa kayak gambang kromong itu kan ada perpaduan dari Cina, ya kan, dengan aliasi juga orang Betawi juga ada gambangnya. Nah kalau Tanjidor emang pure Portugis. Eropa ya. Karena kan pasukan Eropa biasa pakai trompet kan, gitu kan. Betul. Kalau buat nyambut Iya. pasukan. Tanjidor itu satu persatuan alat musik berdawai namanya. Bang tadi Mas Radi itu ada lagunya bang? Itu emang instrumen lagu ya? Itu instrumen lagu. Nah, mungkin anak saya bisa menjelaskan Marsnya. Tuh. Mungkin sebelum menjelaskan ini kali ya. Dari teman-teman ada yang mau bertanya tentang Mas yang tadi ini, tanya aja langsung di room chat ya, ditunggu. Ya, ya enggak, keren enggak? Mars yang mana yang tadi? Ya, yang dua, yang pertama tuh ya. Kalau itu biasa kita bilangnya Mars pengantin. Mas pengantin. Mars pengantin. Emang kalau di prosesi adat Betawi itu tuh buat arak-arakan pengantin, Yeah. itu untuk pengantin sunat atau pengantin yang nikahan gitu. Itu pakai lagu itu biasanya. Bisa lagu lain bisa? Ya bisa aja. Yeah. Cuman emang kalau di Tanjidor tuh biasanya Paknya dia. iya paknya tuh kalau Pakemnya, Iya. pakemnya itu lagunya. makanya namanya Mars pengantin. Pengantin. Nah, Mars pengantin. Itu mau pengantin sunat maupun pengantin untuk hajatan apa? Nikahan. Itu ya. Pakemnya itu lagunya. Selain beduk apa aja bang? Namanya bang? Alatnya
Iya. ada duduk, Duduk. ada tambur. Gitu. Tambur tuh mana tuh? Senar. Oh, senar tadi. Terus Nah, terus ada simbal. simbal yang kenceng. Enak tuh dia main ringan bayarnya sama. Itu Anda mau bertanya nih. Mau. Oh, boleh. Kita mau bertanya. Dia penasaran soalnya. Iya. Makanya sengaja mau datang mau lihat langsung. Ya. Ya, yang anak musik tadi tua banget. Sangat tua ya. Sangat tua. Sangat tua dari siapa? Apakah ketika dapat merdeka Indonesia dapat alat musik itu atau memang dipaksa kakek untuk harus bikin rombongan atau gimana? Ceritanya apa? Alat musik yang ada di sanggar saya itu memang alat musik tua. Iya. Itu tertera di di kita nyebutnya bass yang obula, bass lendang gitu yang udah tuh. Itu tercetak di situ ada tahun cetakannya, tahun pembuatannya tahun 1900. Berapa? 1900. Astagfirullah. Iya, yang kita miliki di rumah. 120 tahun. Iya. Wow. 120 tahun. Berarti kalau kamu cium tangan sama dia, tuan dia salah itu. Lebih tua alat ya. Memang kita berusaha untuk menjaga alat Iya. tersebut. Ya, Perawatannya gampang maksudnya. kalau yang besarnya itu untuk saat ini peralatan agak sulit kalau di Jakarta. Bang, tadi Mars itu ada Mars 1, Mars 2, itu beda-beda, Bang. Mas 1, Mas 2, beda-beda. Beda-beda. Sampai berapa Mars, Bang, kalau nanti? Kalau Mas itu sebetulnya banyak lagi. Ah. Mas itu banyak, ada Mas Polka, Mas Jumprit, Mas Pos, macam-macam dah. Tapi rata-rata kalau tadi itu bawaan berapa Mars? Tergantung juga. Tergantung mungkin durasi ya. Iya, durasi. Durasinya kalau orang disuruh main satu hari satu malam, kalau kita lihat Kita lagi Mas Dua ya. Iya, kita lihat ya kemudiannya ya. Oke. Nah, walaupun cuma sekedar musik aja tapi didengarnya enak banget Bang Haji. Oh iya, yang tadi saya bilang, kalau mau request apa-apa sebenarnya bisa. Betul. Jadi memang kita kesenian ini kan datang dari Portugis ya. Jadi ya walaupun nggak
keluar dari pakemnya, ya kita untuk mencapai ke milenial ya request lagu yang gimana Sekarang juga bisa. Ada yang tadi tuh musik apa Pak tuh? Kalau yang tadi Oh, itu Bang, musiknya yang instrumen waltz namanya. Kalau di zamannya dulu itu buat dansa. Bang Oni bisa dansa? Gue udah kan main patah tuh rasanya. Itu makanya musiknya selalu tak tinggi selalu sini. Iya. Temponya Bang ya. Temponya. Udah ada yang nanya kayaknya Mas Sofian. Udah nih, Bang, kan tadi kita sempat ngebahas tentang pemerintah nih. Ada yang nanya nih di sini Muhammad Syahrir. Sejauh mana peran pemerintah dalam melestarikan seni Tanjidor? Nah, peran pemerintah ya. Peran pemerintah sejauh ini sih sudah banyak ya, sudah banyak. Walaupun ada pasang surut ya. Pasang surut saya artikan di sini tergantung kebijakan siapa pimpinan kita. Siapa pimpinan kita gitu. Ada katanya kita surut, ada kalanya pasang gitu, tergantung kebijakan. Ya saya tidak bisa menyebutkan kebijakan siapa gitu. Kan dulu tuh ada zamannya yang kita dilarang ngamen gitu, karena tujuannya untuk mengangkat derajat. Tapi oleh pemerintah disiapkan suatu lokasi tempat wadah untuk kita tampil begitu. Nah kebetulan juga di situ di anggaran diadakan atau dibuat anggarannya oleh pemerintah gitu. Ya kembali lagi pasang surut, kadang anggarannya dibuat, kadang ada anggarannya yang nggak dibuat gitu. Kayak seperti itulah gitu. Apa juga kita pernah dapat bantuan juga Bagus juga dong Bang ya. iya kita pernah dapat bantuan alat, walaupun alatnya itu enggak sekomplit gitu. Komplit. Gitu. Dari ini Pak, dari DKI atau pemerintah? Dari DKI. Apa ini sudin tempat enggak? Dulu waktu era kepemimpinan saya sih saya belum merasakan. Tapi yang Babe almarhum udah pernah. Udah pernah. Jadi Cuma berapa alat gitu kebagiannya gitu. Itu yang agak susah itu Bang, yang apa namanya? Yang trompet itu ya? Yang di bawah yang gede. Bass cobra. Itu yang enggak selalu ada Bang ya? Iya. Kayaknya ya. Itu enggak. Itu mesti benar-benar apa ya? Mesin kali ya, order gitu. Kalau itu mah yang ini harus ada ini kali tabung gasnya kali ya. Gede banget tuh Bang saat nih. Kalau di Indonesia kayaknya udah nggak ada yang mau produksi ya. Kayaknya yang model kayak gitu udah nggak produksi. Nggak produksi ya? Bulat gitu ya. Sekarang kan ada yang dari fiber, kalau nggak yang ya apa dari kuningan juga, tapi dia pangkanya di atas gini. Kalau itu kan bulat tuh. Oh yang tadi beda ya? Tadi beda. Gitu. Kalau sekarang tuh dari fiber. Kalau dulu kan dari kuningan. Dari kuningan gitu. Ya, ada lagi nanya Ada ya? lagi nih Bang, dari Safa Marwah dari mahasiswa UPN. Bagaimana cara menyebarluaskan atau memperkenalkan Tanjidor ini ke seluruh dunia agar Tanjidor ini tidak hanya di negara Indonesia saja, tetapi dikenal di negara lain? Saya lempar ke yang milenial. Gimana caranya Bang? Gimana? Kalau dari sekarang- segi perkenalan dikenalin dulu atau gimana coba Pak? Kalau sekarang kan zamannya kan udah eranya digital ya. Iya. Jadi kemungkinan Lebih mudah ya. lebih mudah gitu. Kalau dari kita sih biasanya perkenalin di media sosial itu, karena kan media sosial kan luas, Dunia. apa cangkupannya luas kan dunia. Tapi kalau yang lebih langsung ke sasaran itu sebenarnya kita ya butuh bantuan pemerintah juga sih. Begitu. Pemerintah kan bisa aja kan promosiin Tanjidor ini di eventnya dia di luar itu kan suka ada tuh promosi pariwisata kan, misi budaya pertukaran budaya, komisi budaya itu kan bisa. Cuman kayaknya selama ini Tanjidor belum ada ya, belum pernah terlibat misi budaya gitu, belum pernah sih. Malah dari swasta sih. Apa Dari swasta ya kayak YBS ini, gimana? YBS itu mau kan di YBS punya media sosialnya tuh. Iya. Yang di share saat kita lomba
lomba kaki. Oh, ya waktu kita bikin lomba kemarin. Nah, iya bang, insya Allah itu kita akan nanti kita share semua ininya. Ya mungkin sedikit ini bang, saya tadi yang peran sertanya dari pemerintah ya. Ya memang selama sebenarnya sih sudah, bukannya enggak itu loh, sudah. Tapi memang semuanya kan terbentuk dengan situasi dan kondisi ya bang ya. Ya betul. Ya kayak semacam pemerintah juga nggak hanya cuma mikirin satu kesenian, tapi itu juga banyak kesenian. Tinggal dari kesenian atau sanggar-sanggar tersebut ini juga yang tadi saya bilang, jangan hanya pemerintah doang yang berpikir, tapi juga yang dari sanggar atau kesenian juga harus juga dari contoh ya, mungkin kita nampil nih bang nih, nampilnya tadinya bajunya lecek-lecek apa-apa, masa hal itu kan pemerintah kan bisa gitu dikasih penampilan, tapi kita harus punya kreasi sendiri. Pakaian kita juga harus benar-benar bagaimana gitu lebih bagus dan hal seperti itu gitu loh bang. Mungkin seperti itu. Ya kayak kemarin juga saya Benjamin Swaib sedikit ya. Kita juga sempat ngadain lomba-lomba bang, ya kan, termasuk abang kan ya. Saya lomba cuman Tanjidur, cuman 1, 2, 3 semua perlombaan dapat. Enggak Tanjidur cuman yang ikut 3 grup, yang ngomong dulu nggak ada lagi sampai kita cari-cari. Nah, tapi ya seperti itu, kita dari buah swasta sendiri atau saya juga peduli dengan budaya. Contoh juga kayak waktu itu saya ingat saya juga kan pertukaran budaya ke Rusia. Jadi mungkin nggak segrup Tanjidur dibawa, mungkin hanya karena banyak budaya yang dibawa tuh, gambang kromong, tari-tarian gitu loh. Emang mungkin nggak kebagian abang waktu itu, nggak diajak ke Rusianya mungkin barangkali gitu loh. Bang, Sofyan kalau belajar tari ini usianya paling ini berapa tahun sih? Ya kalau usia saya sendiri gitu minimal banget ya, umur 10 tahun mulai udah bisa diajak-ajak gitu. Buat bisa langsung enggak, itu perlu proses gitu, Pertama saya harus mengenal ketukan dulu, main simbar, biar tahu ketukan gitu. Nih lu belajar ini dulu gitu, kalau kata Babe lu belajar ini dulu, jejegin gitu, sambil lu ngapalin lagu. Lagunya kayak begini nih gitu. Ya makanya saya bilang tadi di awal tuh otodidak gitu, ketukan dulu. Habis dari situ belajar senar drum atau tambur, belajar tambur, kemudian belajar beduk. Itu maksudnya udah nguasain semua alat ya? Belum semua. Bang Ega bilang mungkin caranya pengenalannya nggak langsung digijelin begitu bang, mungkin seperti itu. Jadi kan pelan-pelan. Jadi begini Bang Ani. Jadi di Tanjidur itu dia punya cara pentransferan ilmunya itu dia secara belajarnya itu secara oral, karena kan dari lagu-lagunya itu dia kan nggak tercatat gitu, nggak tercatat, nggak ada notasinya. Jadi proses belajar itu ada tahapannya. Pertama kita dengerin dulu, itu makanya dari umur 10 tahun itu tuh biasanya nggak langsung megang alat gitu, enggak, diajak dulu, suruh nonton, lihat gitu kan. Ntar setelah itu kan dia kan mulai merasa penasaran nih, udah penasaran, coba pegang alat gitu. Jadi ketika dia nonton secara nggak langsung kan dia dengar, dia melihat kan, itu terekam tuh lagu-lagunya, dia hafal gitu kan, ketukannya. Terus cara orang memegang alatnya kan dia kan memperhatikan kan. Setelah itu dia penasaran, dia coba, baru dah dia mulai tuh pelajarin di situ. Dan dia belajarnya juga dengan melihat apa yang dia ditangkap pada saat memperhatikan itu gitu. Nah makanya kan ada yang bilang juga tuh, katanya Tanjidur tuh fals. Ini enggak saya soalnya pernah dapat sentingan gitu. Wah kalau Tanjidur tuh harus fals katanya nih. Emang harus fals katanya gitu, tapi sebenarnya enggak. Ya mungkin faktor yang bikin fals itu ya itu karena proses belajarnya itu dia ini nggak secara akademis gitu. Dari di buku ada catatannya Bang Haji. Saya sendiri mengalami itu tuh, jadi inti proses belajar itu langsung di panggung.
langsung di panggung. Kan kita udah hafal nih lagunya, udah hafal lagunya, udah tahu ketukannya, langsung tuh orang tua udah tuh pegang simbal. Tapi nggak dilepas gitu aja, biasanya tuh kita tandem, ada ininya. Jadi misalnya kita pegang simbal, nah pemain aslinya ada nih simbal, nah kita ngikut di situ, double gitu. Iya, jadi langsung dibimbingnya proses belajar gitu, dibimbing langsung saat sekarang praktek. Iya, gitu. Teori dari praktek. Langsung situ. Kalian tes mentalnya, nah gitu proses belajarnya. Oke. Ya, ada lagi kenal kayak musiknya Pales karena ada di situ nyambung yang lagi belajar. Ya, mungkin penangkapan ininya dia kurang maksimal gitu kan. Nah, saya Ega sendiri sebagai anak muda, nah itu udah mulai memperbaiki itu tuh Bang. Udah mulai memperbaiki yang dimaksud itu tadi. Iya, jadi Pales gitu. apa struktur proses pembelajaran itu udah mulai agak perbaikin. Nggak pakai cara dulu lagi nih. Jadi maksudnya sedikit-sedikit udah paham dah apa notasi segala macam. Nah itu Ega terapin dah di grup Ega nih gitu. Oke. Ya, ada lagi Ega? Ada nih dari Fania Zahra Natania, SMKN 2 Jakarta. Tanjidor itu kan adalah salah satu kesenian Betawi. Kesulitan dalam memainkan musik tanjidor itu apa? Kesulitannya. Kesulitan nih Bang. Kesulitannya itu kalau umumnya ya dari alat musiknya itu, cara memainkan, salah satunya itu yang alat-alat musik tiup itu yang paling sulit. Paling sulit karena buat belajar itu nggak cukup waktu sehari 2 hari, sebulan 2 bulan itu prosesnya panjang gitu kan. Lebih juga Bang. Nah, karena kan dia buat menghasilkan suara itu aja itu butuh waktu berbulan-bulan. Jadi emang dari segi alat musiknya itu agak sulit dan memainkannya gitu. Itu yang satu. Terus kedua, kita mempertahankan rasanya ini nih. Ketika kita udah mahir mainin alat musik itu, kita pertahanin rasanya ini, rasa dari tanjidor ini kan. Karena kan dia alat musik kan hampir sama marching band nih. Karena emang sama alat musiknya gitu kan, trompet itu sama. Dan tangga nadanya pun sama. Ini apa namanya? Ya apa? Nada-nada yang biasa pun sama. Yang sulit itu kita mempertahankan ini nih. Kayak misalnya kita anak-anak muda kan biasanya kan tuh seneng banget melakukan kreativitas gitu kan, bikin kreasi baru gitu. Nah ini buat anak muda maksudnya boleh aja bikin kreativitas tapi kita harus tahu dasarnya dulu. Gitu, jangan kita bikin terobosan baru kreativitas tapi dasarnya kita nggak tahu. Nah itu jadi kacau kan. Yang tadi bilang itu ada dibilang Pales lah, inilah apalah. Makanya semuanya harus tahu dasarnya. Iya, tahu dasarnya dulu. Kenapa tanjidor kok? Kan anak-anak muda kan gitu, gitu mah mainnya biasa aja gitu. Kadang kan suka begitu tuh. Gue pengennya mainnya begini nih. Tapi kalau dia tahu dasarnya, ya emang tanjidor pakem dasarnya tuh kayak gitu. Nah, dari dasar itu baru kita kembangin. Jangan kita langsung kembangin nggak tahu dasarnya. Ya udah rasanya hilang. Ya udah, kita nggak bisa bedain mana tanjidor, mana brass band, mana marching band, kita udah nggak bisa bedain nanti gitu. Pokoknya jangan pernah berkomentar kalau nggak tahu dasarnya. Tanya dulu sama ahlinya deh, kenapa tuh bisa kayak begitu suaranya gitu. Ada lagi nih Bang, dari Husnul Khotimah, SMK 44. Gue SMK 44. Ada apakah ada pelatihan khusus untuk anak-anak sekolah atau pemuda di luar yang ingin mencoba belajar kesenian tanjidor? Oke. Kalau untuk pelatihan khusus untuk di sekolah-sekolah itu belum ada. Kenapa tuh Bang? Ya karena memang kita perlu perlu benar-benar yang ahli, enggak kita ngajarin sendiri itu bisa jadi, perlu ada partner yang ngajarin. Nah di sini kan kita belum ke arah ke situ. Jadi saat ini pelatihan hanya anak-anak muda yang ayo kalau mau kayak teman-teman anak saya, yuk mau nggak main belajar tanjidor gitu. Ikutlah gini, pertama munculin dari rasa senang dulu. Nah, tadi yang Ega bilang gitu, dari bikin rasa senang dulu jadi hobi juga gitu kan. Jangan berpatokan pada ekonomi dulu deh. Kita anggap aja ini buat hobi dulu. Buat hobi dulu gitu. Kalau soal nanti mau pendapatannya berapa, itu urusan belakangan dulu deh.
gitu. Iya. Ya mungkin Selama ini emang nggak, maksudnya mungkin juga abang di Sanggar ini kira-kira buka nggak bang, seandainya ada orang pengen belajar pasti abang dengan pintu terbuka bang ya? Iya, siap. Siapapun yang pengen Siapapun yang belajar, kita siap. Siap. Tapi memang selama ini memang abang minta, belum ada yang namanya sanggar-sanggar buka kursus ya, belum ada. Iya. Selama ini hanya dari teman-teman dekat, Teman-teman dekat, saudara-saudara, saudara-saudara, keluarga, tetangga, ya, iya, sekitar itu. betul. Tapi kalau di permisal yang pengen jauh di mana, kalaupun pengen belajar, Ya. ya, abang ini sanggar maksudnya dia siap untuk membuat. yang penting ada kemauan, ada niat dan kemauan ya. Ada lagi Mega? Ada dari Junta RI SMK 2 Jakarta. Wih, Junta. Aye mau nanya nih, gimana cara biar budaya asli kita nggak kalah populer dan menarik sama budaya luar kayak K-pop, terus ya dan lain-lainnya tuh budaya luar. Dan kalau tanjidor itu kan biasanya digunakan buat acara pernikahan, hajatan, sama pertunjukan. Nah selain itu bisa nggak digunakan untuk yang lain? Oh, anak saya. Silakan apa aja tuh. Tanjidor itu kita bisa berkolaborasi. Ya, kita bisa berkolaborasi. Itu bisa mungkin Bang Haji pernah denger nih namanya Jipeng. Jipeng sekarang orang sekarang pada bingung tuh, Jipeng apaan ya? Ya, dulu itu ada Jipeng. Jipeng itu tanjidor topeng. Tanjidor topeng. Iya, juga pakai pakai apa? Dibanyolin. Banyolin Ya, pakai topeng lah, ngebanjol pakai tarian seperti itu. Dulu ada Jipeng, tanjidor topeng. Itu kenapa? Karena awal sejarahnya ada Jipeng karena si siapa yang punya hajat gitu, yang punya hajat, saya pengen tanjidor sama saya pengen topeng nih malamnya biar nggak sepi gitu. Dan kebetulan Babe engkong itu punya tanjidor juga, punya topeng juga gitu, punya topeng juga gitu. Walaupun ya panjaknya kembali lagi, panjak kan bisa panjak itu pemain-pemain itu kan kita bisa Cabut-cabut ya. ada cabut-cabutan gitu. Nah itu awalnya saya pengen tanjidor karena nganten saya pengen diarak atau nganten sunat pengen diarak pakai tanjidor. Tapi malam saya pengen nggak sepi nih, pengen rame gitu. Saya pakein itu dah malamnya dikasih hiburan lagi. Kira-kira apa ya bang? Gitu. Ya udah pakai itu dah, pakai hiburannya topeng. Ya udah saya pakai tanji sama topeng. Jadi terbentuklah secara budaya itu secara apa namanya kebutuhan, terbentuk kebudayaan itu biasanya karena kebutuhan juga. Nah, Jipeng itu masih suka ngambil nggak bang? Sekarang ini udah enggak. Udah orang nggak manggil gitu. Kecuali hanya cuma tanjidor doang. Tanjidor doang ya. Iya. Atau topeng doang. Topeng doang sendiri gitu. Iya. Tanjidor itu kolaborasi. Ada juga jinong Bang Haji. Apa tuh? Tanjidor jinong. Jadi bisa dimasukin gitu Bang? Bisa dimasukin kolaborasi gitu. Biar supaya apa? Si peminat gitu senang gitu. Atau bisa juga pakai ondel-ondel. Jadi jidor. Kita tanjidor sama ondel-ondel ya bisa gitu. Jadi ngaraknya pakai ininya ondel-ondel atau sedikit tanjidor. Ya, kolaborasi juga sama palang pintu Bang Haji. Iya, gitu. Itu pakai palang pintu gitu. Iya, makanya ada perbedaan, bisa selalu ada tuh tanjidor, ada paling pintu juga. Iya, betul. Ini fleksibel banget ya. Fleksibel, bisa dikolaborasi. Iya. Saya lupa tahunnya dulu. Pernah saya berkolaborasi sama grup band Naib. Dapat pinjam juga. Terus sama apa ya, Slang kalau nggak salah, saya lupa tahunnya tuh. Ya, kolaborasi Waktu mereka nampil di panggung di panggung itu ya. Jadi ada diselingin tanjidor. Tanjidor. Oh, keren tuh. Salah ada lagunya Naif ya. Lagunya Naib. Iya, pakai tanjidor. Iya, tanjidor. Opening itu ada tanjidornya gitu. Yang main dari grup. Iya, itu. Jadi masuk di dalam satu grup itu kalau ya, pas nampil di panggung itu Bang ya. Keren ya. Ya, ininya juga aransemen musiknya diselipin gitu. Musik tanjidor. Judulnya apa ya? Kalau nggak salah Hai Monas. Jadi Naif lagi bikin lagu tentang Jakarta tuh pada saat itu. Nah itu diproses
yang lagu di rekaman studionya itu ada juga, bukan di pertunjukan live-nya aja, jadi di Aransemen dia di lagu musiknya. itu ada dia. Oh, Ada. jadi kayak gitu ya Bang ya. Jadi Tanjidor tuh juga sebenarnya nggak kalah ya, nggak ketinggalan lah ya. Nggak ketinggalan. Jadi apa yang tadi dibilang musik dari Korea bisa ini. Sebenarnya ya Tanjidor kalau memang mau dikolaborasi ya Tanjidor sama rock. Wah, ya. Kan apa tuh? Jiro. Jiro. Jiro lagu Brooklyn dong ya. Jujur Tanjidor itu kan alat musiknya ya brass section semua Bang ya. Dan mudah bisa dimainkan sebenarnya gitu. Nanti saya harap nanti kedepannya bisa Bang Haji Beno bisa kolaborasi sama Tanjidor. Insya Allah Bang. Lagu Bang Haji bisa diiringi sama Tanjidor. Ya, saya mau bantu doa aja lah di belakang ya. Ya, ada nanya lagi? Kita masih tunggu ya 3 penanya yang bakal ngedapetin t-shirt keren dari Yayasan Benyamin Sueb ya. Kita mulai tangan berikutnya. Kita kembali ke liputan berikutnya. Yuk, ini dia. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah lihat nih Mas 2. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya seputaran Mas 2 atau Mas Hap yang tadi atau juga Tanjidor, boleh langsung di room chat ya, ditunggu. Nah, gimana tuh Bang tadi Mas 2? Mas Dua ya? Iya. Kalau Mas Dua itu biasa kita biasa juga lagu tersebut digunakan untuk atau bisa di apa ya namanya diperuntukkan untuk berdansa, menari gitu. Oh, jangan lupa itu cuma dansa sebenarnya. Jadi bukan hanya untuk menyambut Mas itu, tapi bisa juga buat menghibur pemirsa, hadirin ya, yang bertamu. Itu bisa buat dansa Bang. Buat dansa. Nah, tapi juga bisa diisi pokoknya ini ya buat nyanyi juga Bang. Buat nyanyi juga Bisa juga. Bisa. Jadi lagunya kan apa aja tuh Bang yang bisa. Bisa gitu. Jadi kalau bisa dikatakan Betawinya karena kita berusaha untuk membuat satu kolaborasi nih. Kolaborasi. Nah, kalau dulu kan buat lagu-lagunya lagu-lagu orang waktu di sana. Nah, sama orang Betawi nih, sama orang-orang kita nih ceritanya. Udah yuk, biar supaya rame kita ciptakan lagu-lagu Betawi. Mainin di Tanjidor. Jadi Tanjidor juga bisa dibuat lagu juga ya. Bisa gitu. Hebat berarti Bang Haji. Kolaborasi. Ya, jadi nggak cuma buat ngarak doang, nggak cuma buat ngiring doang, tapi bisa ngiring buat nyanyi juga. Bisa ditampilin nggak? Bisa. Bisa ya? Iya, bisa. Oke, kita sekarang yuk. Ayo Haji. Tuh. Stop. Ribet amat ya. Guru gak kacamata gue dulu. Kacamata. Kita ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan kakap, ikan muara. Betul. Kami salah, tolong dibakulin. Cakep. Hari ini kita buka suara. Kalau salah, tolong dibetulin. Iya. Siapa yang betulin? Yang betulin? Iya. Ibu guru. Ya, ngapa? Udah ngapa ya? Jadi kita ngapain? Ini Bang Bir. Benar. Kita dalam rangka apa ini kita di sini? Pentol dalam rangka apa? Iya. Dalam rangka roadshow pesona seni budaya Betawi. Waduh, tepuk tangannya dong. Ya, ini kira-kira. Ini yang disebut good opening, ladies and gentlemen. Artinya, Gak sakit kudis, gosokin gak masuk men. nanti sembuh. Pergator. Ini yang ngadain pengen tahu siapa? Siapa ini? YBS. Waduh, YBS apa tuh artinya? Ada kepanjangannya. Apa? Yayasan Benyamin Sueb. Waduh, tepuk tangan dong. Iya. Iya. Pokoknya kita ucapin makasih banyak buat YBS. Benar. Yang udah mau silaturahmi kemari Udah peduli. sama budaya Betawi. Iya. Terutama Tanjidor. Tanjidor, tapi bukan cuma Tanjidor Bang. Iya. Ada Gambang Kromong, Ada gambang kromong, Lenong Betawi, gandang Betawi, topeng Betawi, topeng Betawi. wayang kulit Betawi. Kemarin baru kelar tari Betawi. Waduh, luar biasa, tepuk tangan lagi dong.
Dia sangat peduli di tengah-tengah pandemi kayak gini, masih peduli sama seniman kita tuh. Waduh. Kalau dia punya pantun, ada pantunannya. Iya. Apaan? Makan ketupat di hari raya. Benar. Makan berempat sambil berebutan. Iya. Kita doain buat JBS yang cinta budaya biar cepet naik jabatan. Betul. Pokoknya kita doain biar dipanjangkan rezekinya. Benar. Dipanjangkan umurnya juga. Amin. Ini dia pakai lama. Kita mau ngapain? Kita di sini pengen nyanyi. Pengen nyanyi? Nyanyi. Emang bisa pakai musik begini? Bisa dong. Ini namanya musik Tanjidor. Tanjidor. Kita nyanyi lagu apa? Lagunya enak malam minggu. Malam minggu? Malam minggu. Ini sekarang malam apa? Ini malam Senin. Berarti masih berapa hari lagi? 7 hari lagi. Lagunya malam minggu. Malam minggu. Ayo langsung puterin. Bisa malam minggu? Satu muda-muda banget ya. Hey, hey, asik. Kesombong. Minggu ayo pergi bergandengan sama pacar nonton koboi ya berikan kita tahu-tahu tak bisa ada mimpi tentang seberita malu amin tunangan kebingungan habis pakai air masuk kampus keluar kampung pulang injak itu ya itu apaan? Tahu? Kita bilang malam minggu ayo pergi hei biasa waduh iya ambil pacar nonton koboi koboi tahu gak bisa wajar misi tetap sebeli satu gak punya duit aduh asik nih nonton berdua ayo ngomong mau beli kartu kosan malu amin tunangan kebingungan abis lepas selesai
Kayak ngimpi Bang Haji. Lagu Puri. Ternyata lagu nonton bioskop tuh bener enak diiringin Tanjidor Bang ya. Bisa nyanyi? Tidak bisa Tidak nyanyi, bisa. tapi bisa nonton bioskop. Kan kita penasaran pengen nanya lagi. Kalau nyanyi, apakah bisa ikut nyanyi di pawai? Di pawai, kalau ikut nyanyi di pawai jarang sekali. Ah. Jarang sekali kita membawakan seorang penyanyi di pawai, jarang. Karena memang di situ digunakan buat hanya musiknya saja, instrumen saja. Gitu. Nah, kita pun berusaha bagaimana dapat menghibur, ya kita memaksimalkan. Bang tadi penyanyi cuma laki-laki doang, ada perempuan deh Bang yang nyanyi. Ya ada aja, Ada bisa aja. bisa. Gitu. Kita mencoba bagaimana misalkan ya punya hajat misalkan. Saya ada pengen punya penyanyi perempuan. Oh, ada. Ada ini kasih api. Ngomong kita dikenal juga nih Bang. Ini anak abang nih, biar begini-gini nih, udah Betawi yang dibilang gak kenal zaman. Dia lulusan sarjana loh. Dia begini-gini. Betawi nih udah mulai makan bangku sekolah nih. Serem aja. Kalau Bang dari mana Bang? Sarjana Bang? Bisa sih Bang? Dari sarjana seni Institut Kesenian Jakarta. Tuh, Institut Kesenian Jakarta. Berarti ilmu abang nih bener-bener bukan ketek, dalam bener nih Bang. Iya. Jadi makanya seni budaya dikembangin sama abang terus nih. Abang dalam generasi bapak bang ini nih. Iya. Tadi kan Eka sendiri bilang walaupun Eka nih anak dari Bang Sofyan turun ke 7 nanti nih. Iya, Enam. Kenal. Tadi yang saya tanya di awal tadi, ya kan seorang milenial Ya. untuk apa namanya menekuni musik Tanjidor. Malu, atau percaya diri atau gimana ya? Kalau dibilang malu enggak. Ya, oke. Enggak jawaban. Nah. Kenapa bisa nggak malu? Ya karena emang kebetulan kan emang dari orang tua. Kewajiban tugas abang ya. Bisa juga kewajiban karena emang kan dari kecil udah kayak bisa dibilang kan udah dicekokin tuh. Oh, dicekokin. Dan terlepas dari Ega bukan anak Bang Sofyan misalnya. Oh, misalnya. Iya. Ya tetap aja ya kenapa harus malu kita kan Cinta. enggak. Yang penting abang bangga cinta dengan budaya sendiri ya kan. Iya. Bang Ega, Pak Mata, tadi saya dengar ada yang Bang Ega lagi penelitian di Institut Kesenian Jakarta. Apakah ini sudah terbiasa dari sebuah institusi penelitian ke sini atau penelitian Tanjidor atau baru sekarang? Kalau untuk penelitian udah beberapa ya, wah dari beberapa universitas tuh udah sering datang juga. Kebetulan Eganya sendiri pernah neliti Tanjidor ini, tapi dalam artian bukan hanya di sanggar ini aja, kita kan banyak tuh sanggar-sanggar, jadi kita ambil datanya, baru bisa diambil kesimpulan. Jadi berapa kelompok yang ada di Jakarta? Yang ada di Jakarta khususnya. Kira-kira berapa kelompok? Kemarin penelitian itu yang tersisa di Jakarta tinggal 3. Satu lagi di Tangerang. Jadi grup Tanjidor cuma 3. Di Jakarta tinggal 3. Di Jakarta. Satu Tangerang. Satu Tangerang. 4 Jadi 4. Sudah hampir punah. Hampir punah. Jadi Tanjidor ini, kesenian Tanjidor ini enggak seperti banyak kayak tari-tarian, tari-tarian. Iya. Enggak seperti juga banyak ya gambang kromong. Jadi hanya bisa dihitung dengan jari. 4 itu pun juga kadang-kadang Udah pada tua mainan. dia nggak tahu nih generasinya apa. Nah, alhamdulillah abang ini yang kita datangin di sini, Mayang Sari, mempertahankan Tanjidor. Iya. Jadi kita kalau memang perlu kita lestarikan terus Bang, dan kita bukan lestarikan juga, promosiin terus. Bang. Betul. Kalau gue itu jangan tua dulu deh. Iya, biar regenerasi Bang Sofyan ya. Iya. Tapi ada yang regenerasi dari Ega ya, kecil ya. Oh, lagi dididik Bang. Iya, biar kagak punah Tanjidor Bang ya. Iya. Yaudah, Bang Haji. Lalu ngomong dulu, yang ada mau bertanya. Oh, iya. Oh ya, mungkin teman-teman di rumah nih ya kan kita udah asik banget nih ngobrol-ngobrol. Kali aja teman-teman ada yang mau bertanya-tanya, langsung aja ya. Nah, langsung aja deh. Kalau udah mau nanya kita tampung pertanyaannya di room chat ya, Mega ya. Ada nih Bang, udah nanya nih
Udah ada ya? Udah ada dong. Karena 3 penanyaan terbaik ini bakal dapetin t-shirt cantik, t-shirt keren dari Yayasan Benyamin Sueb. Benar. Iya. Nih, untuk abang nih, dari Alvina Dianis Irzanti, apa saja lagu yang sering dibawakan oleh musik Tanjidor? Nah itu tadi Nah, teman-teman. Bioskop dibawain nonton bioskop itu lagu almarhum Babe Haji Benyamin. Babinya tuh. Iya. Bawain buat komen. Malah saya pernah kolaborasi sama Babe Haji dulu. Babe Benyamin. Iya, Babe sempat Bang. Sempat. Waktu Babe Haji ini. Iya, masih manggung waktu saya lupa di hotel apa tuh. Gitu, Babe Haji tuh. Pakai tadi dong. Babe nyanyi, abang nyanyi kan itu Tadi dong. Masih zaman Babe itu kan, siapa bukan masih Ega bukan belum ya? Itu belum. masih kecil. Masih pimpinan bapak saya. Gitu pimpinannya. Saya ingat itu. Wah, pengen potong ya. Gitu, pengen potong sama Babe. Pas ketemu juga. Dulu belum punya handphone. Dulu belum punya handphone. Sekarang mau handphone emang nggak ada dulu. Dulu apa? Bukan kamera. Dulu tustel. Bisa dikolaborasi. Mau lagu-lagu modern, mau lagu-lagu apa aja bisa. Ada lagi nih bang, dari Kania Purnaning Tias. Kan kalau tadi kan kesulitan bermain alat musik. Iya. Nah ini kesulitan dalam proses belajar. Kesulitan dalam proses belajar. Ya? Salah satunya adalah kesulitannya alat. Ya, alat kitanya. Kenapa Bang? Apa karena udah tua? Karena memang itu alatnya udah pada fals semua? Apa mahal? Gimana Bang? Pertama memang alat musiknya tua. Ya, yang namanya alat ketika kita pakai pasti kerusakan pasti ada. Gitu. Apapun ya dari keputnya motor waktunya rusak ya rusak kalau kita pakai. Sama juga begitu juga alat musik. Gitu. Ada aja yang kadang-kadang bolong lah kata-karatan gitu. Nah, ketika kita terjadi masalah seperti itu kita mau beli alatnya lagi. Bang Haji, mau beli alatnya itu agak sulitnya bukan agak sulit nyari alatnya. Gini aja Bang saya kasih nih. Tapi jangan khawatir Bang. Ini kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol Pemprov DKI juga salah satunya memikirkan Tanjidor. Ini masalah alatnya juga Bang. Insya Allah ini didengar Bang, dilihat bahwa mudah-mudahan setiap banggar, setiap grup Tanjidor Punya alat baru. punya alat baru. Dan harus sempat dibahas juga Bang memang masalah kendalanya di alat. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Insya Allah mudah-mudahan. Jangan kecil hati Bang, kita semangat terus. Semangat Pak, semangat deh. Yang kecil hati. Yang Memang perlu diketahui ya, memang Pak pemirsa bahwa Tanjidor ini memang kan agak riskan ya. Banyak brass section ya. Di mulut masalahnya. Ya itu loh. Jadi kan nggak mungkin Bang Oni mau belajar, ini pegangan saya. Itu. Nih Bang Oni, itu yang agak kendalanya. Wah udah tahu Bang Oni harus punya. Sebenarnya ada yang juga buat tiupnya nggak ada ya Bang? Yang buat tiupan dulu nggak ada ya? Yang buat alat tiupnya aja ada yang jual tapi Itu juga ada lemari. harganya itu alat aja yang segini tuh udah ratusan ribu Bang Oni. Bahkan udah jutaan kali sekarang, kalau dia dapat 200.000 iya. Buat niup doang lagi. Itu salah satu kesulitan dalam proses kita. Gitu. Mungkin Eka bisa ada tambahan lagi. Kesulitannya apa? Apalagi nggak? Anak saya kira-kira. Ya selama saya ajarin Tanjidor kesulitan apa? Jadi yang penting ada kemauan aja ya. Itu aja soal kemauan. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Nah, gitu loh. kalau ada jalan mungkin nyongkos. Biar nggak nyasar. Ada siapa lagi? Ada lagi dari Uyun Saipul. Tanjidor menggunakan notasi diatonis atau pentatonis. Dan bagaimana tanggapan para seniman tradisi terhadap pakem notasi tersebut? Nah, anak saya bisa jawab nih. Bisa jawab. Tanjidor tangga apa tadi? Diatonis atau pentatonis? Kalau dari alat musiknya kan udah kelihatan tuh. Trompet, trombon itu alat musik diatonis tuh. Iya. Diatonis.
alat tambahannya perkusi Cuma kayak yang sedikit ini tambah. Jadi ada satu lagi perbedaan antara Tanjidor sama Drum band. marching band. Nah, salah satunya tuh dari bass drumnya itu. Bass drum ya. Bass drumnya itu tuh kalau di Tanjidor itu bahannya bentuknya itu dari kulit. dari bahan kulit. Kalau marching band itu kan dari fiber tuh, dari plastik gitu kan. Kalau Tanjidor itu dari kulit. nggak bisa tuh Bang, kalau mamanya dari fiber itu bunyinya udah beda Bang ya. Iya, dari rasanya aja udah beda. Udah ngaruh. Tapi kalau buat saat-saat ini kadang kita juga punya opsi pakai itu juga sih. Karena kan kayak kalau lagi saat pertunjukan di outdoor gitu kan. Namanya cuaca kan kita nggak tahu kan. Nah, kalau kita lagi main tiba arak-arakan tiba hujan, ya kan, namanya kulit itu kan kalau kena air udah nggak bisa dipakai. Nah, jadi kita kadang menyiasatinya itu pakai itu. Tapi tapi tetap yang jadi patokan pakamnya itu ya bass drumnya itu dari kulit. Apalagi ada lagi. Nah, tanggapan para seniman nih tentang pakem-pakem notasi itu gimana nih Bang? Khusus Tanjidor lah ya. Iya. Ya itu yang tadi saya bilang, Tanjidor alat musiknya sama, alat musik yang digunakan itu alat musik modern. Tapi cara bermainnya ini nih yang Bermain rasanya beda. itu dia pasti beda gitu. Mungkin ya seperti itu Bang ya. itunya yang berbeda. Berarti lebih sulit belajar Tanjidor daripada marching band ya? Kalau mungkin dia punya kekurangan relatif, kalau misalnya itu relatif tergantung dari kita sendiri. Yang penting kita punya pakem lah. Kita tahu dasarnya dulu nih gitu. Tanjidor itu ya seperti ini, marching band itu seperti ini. Iya, walaupun dengan alat musik yang sama. Alat musik sama. Ada lagi Bang? Ada lagi nih Bang, dari Miftahul Rizkia. Bagaimana upaya untuk melestarikan alat musik Tanjidor ini supaya berkembang dan terkenal di daerah setempat atau di luar daerah? Sebetulnya sudah ada pertanyaan dari yang sebelumnya. Iya, kalau tadi kan sebelumnya mungkin cara menarik perhatian. Nah, ini kan cara melestarikannya seperti apa? Memperkenalkannya. Kalau memperkenalkan beda lagi sama melestarikan. Kalau melestarikan apa bahasanya? Ya saat ini yang untuk melestarikan Tanjidor ini ya salah satunya itu ya media sosial sih gitu melestarikannya. Kemudian saya juga mengajak anak-anak di sekitar untuk latihan bareng, ayo gitu. Ya, saya tambah lagi, yang itu udah terbukti melestarikan anaknya Abang, yang lainnya ini. Buktinya boleh kata Abang udah sedikit berhasil. Ya, Turun kemari. Ini namanya melestarikan. Itu yang mau dibaca anaknya di bawah aja. Itu melestarikan budaya. Karena dari milenial ini dia kepengen yang mau belajar, nggak ada malu dia bilang bahwa gitu. Itu namanya melestarikan. Tinggal bagaimana bukan hanya melestarikan doang, kita mengembangkan, mempromosikannya gitu. Kan gitu ya kalau betul. Ada lagi nih Bang, dari siapa nih? Apakah prestasi terbesar yang pernah diraih sama Sanggar ya? Kalau prestasi ya tadi beberapa kali menjuarai lomba-lomba Tanjidor di zaman-zaman dulu. Kemudian yang sangat berharga juga buat tim saya itu beberapa kali pentas di Istana Negara. Pada saat hari ulang tahun kemerdekaan itu dari Presiden Soeharto sampai sekarang pun saya ingat pernah di Presiden Soeharto tampil ya, kemudian di Presiden Susilo Bambang, kemudian yang itu Pak Susilo Bambang ya, yang ke pemerintahan sekarang belum. Tapi alhamdulillah biar gini-gini udah masuk istana. Nampil di istana. Beberapa kali di depan presiden ya. Di depan presiden. Kemudian dengan tamu-tamu negara.
Wih, hebat banget dong. Ini Saya kira Mas Beresnya pernah tampil depan presiden. apa presiden apa Sih. Perjalanan ngamen sama. Itu prestasi saya yang alhamdulillah ada Iya. itu. Sebenarnya ada lagi sih tampil di Bali, Wih. membawa nama DKI pada saat ada event kayak begini dah, membawa pesona Festival seni budaya. festival budaya. Kemudian pernah tampil di yang militer di bukan akademinya, TN yang di Magelang itu tuh. yang di Magelang. ini ya Taruna Sekolah Taruna. Sekolah Taruna. itu budaya Betawi. Betawi. Mana itu? Ya. Terus lomba-lomba sih udah banyak tuh bang ya kalau lomba. Kalau itu kan nampil. Lomba-lomba udah banyak. Terakhir kemarin yang ikut di situ bapak kan tapi lumayan bang ya. Kalau kata Bapak ada lagi apa? Ini gurih-gurih gitu. Adanya gede-gede ini. Dari Mutiara Ruhaya, apa keunggulan seni Betawi khususnya di bidang musik tanjidor dibandingkan dengan musik-musik yang lain? Aja nih, orang ini nih, jawab. Keunggulannya, kalau keunggulan tuh masing-masing budaya tuh pasti punya Keunggulan. Nah, soal bagus atau nggak bagus itu kan relatif. Kalau di Tanjidor ini kan, kalau saya bilang bisa keunggulannya salah satunya itu dia bisa main di outdoor dan di indoor, jadi bisa dua ini nih. Marching band juga itu bisa bermain di India, gitu bang ya? Iya, belum tentu juga. Tapi bisa, kalau kita kan kayak konteks pertunjukannya itu kan bisa arak-arakan, seperti yang di video itu kan ada tuh proses arak-arakan. Terus ada yang di posisi perform di depan audiens gitu di panggung, ada lagu-lagunya, gitu kan. Terus lagu-lagu Mars itu kan bisa juga perform buat menyambut tamu, walaupun kita nggak arak-arakan tapi menyambut kehadiran tamu, gitu kan. Jadi banyak ininya, Banyak kelebihan-kelebihannya bisa ditampilkan di berbagai jenis event gitu. Event indoor yang acara orang makan-makan bisa, event karnaval arak-arakan bisa, di upacara adat juga bisa. Kebetulan waktu itu Ega tuh buat tugas akhirnya penelitiannya itu Tanjidor dari segi ritual. Salah satunya Tuh waktu itu Ega angkat tentang prosesi kaulan. Kaulan. Jadi fungsi Tanjidor dalam upacara kaulan itu. Fungsi bukan dari musiknya aja, dari keseluruhannya gitu. Bang Oni tahu nggak kaulan? Ya ilah. Ayo. Pakai naik kaulan. Apa itu kaulan? Ada enggak jawab? bukan tahu ya. Kalau menikah. Ceritain dulu. Kaulan itu bisa bahasa umumnya tuh kayak kita nazar. Nazar kita tuh punya ngucap janji. Misalnya kita sakit, entah kalau sembuh, gue mau panggil orang anak yatim piatu. Seperti itu. Mau kasih makan anak yatim piatu. Kan itu kan janji. Pokoknya nazar doang. Nah itu Ega sempat meneliti itu, apa hubungannya dengan kaulan itu dengan kehadiran Tanjidornya ini nih. Gitu. Peran Tanjidornya nih apa nih dari upacara awalan ini. Peran Tanjidornya udah tentunya pasti menyambut. Udah tentunya kan itu menyambut tamunya itu. Dan kayak Tanjidor itu selain dari musiknya itu juga punya nilai-nilai spiritual. Contoh, kalau khusus di kalangan Betawi aja gitu, jadi dia itu bisa jadi sebagai status sosial. Gitu bang. Nah, status sosial itu maksudnya ketika orang menanggap Tanjidor itu, orang udah identiknya ini orang Betawi, orang berkelas. Nah, dia bisa anggap Tanjidor orang berduit nih. Sama kayak di Bali kan kalau ada upacara yang besar itu pasti kalau bukan orang yang berduit atau orang kaya itu nggak bisa ini bang. Mungkin seperti itu kali ya. Iya, gitu itu jadi status sosialnya lebih di kalangan Betawi itu kayak gitu. Terus dari upacara itu juga kan, ini kita bahas yang kaulan itu ya. Tanjidor juga kan terkadang pernah tuh namanya pertunjukan musik tradisi itu kan kadang suka ada yang surupan Nah, itu sebenarnya buat anak-anak muda itu kalau yang mau gali ke situ itu lumayan menarik.
sangat menarik malah gitu. Kalau menarik, Iya, bisa juga kesurupan kan? Iya. Nah, ya itu kenapa tuh Bang bisa kayak gitu? Karena kan kalau pengalaman Megan ya kan Megan juga suka ngadain pertunjukan-pertunjukan dari kampus, dari sekolah, dan itu kan pertunjukannya di gedung-gedung kesenian gitu ya. Yang dimana kita tahu kan setiap tempat itu pasti ada dong yang namanya kita harus permisi dulu yang gitu. punya tempat lah. Iya. Nah, cuman waktu itu sampai digosipkannya kayak gini kan hampir berapa siswa itu kesurupan ya Bang. Nah itu apa tuh yang salah dari kita, entah apa kitanya nggak permisi atau dari mereka yang nggak terima kedatangan kita tuh gimana tuh Bang? Jadi kalau ini pemikiran logisnya ya mungkin kan ketika pertunjukan itu kan sebelumnya kan pasti ada proses latihan apa segala macam. Nah, Iya. mungkin dari proses itu dia nggak bisa manage waktunya, akhirnya kecapean gitu kan. Nah itu dari situ nggak bisa tuh faktor itu. 3-0 juga Nah, lagi. dia blank atau Iya. karena bawaan nervous di panggung Stres, iya semangat, stres terlalu tegang itu juga bisa secara logisnya gitu. Tapi kalau apa yang itunya itu pendapatnya secara gaibnya itu mah udah masing-masing orang Iya. udah punya keyakinan ya. Kalau bahasa Betawi itu 3-0 memang. Kalau gue cepet banget dia kesurupan. Kalau nggak kalau gue pasti dia pingsan, teriak-teriak. Kenapa? Kesurupan. 3-0. Tiga tanah kelaparan. Iya mau kuat. Ada lagi yang mau nanya selain ya? Belum ada nih Bang. Oh ya, kita masih tunggu ya mau tanya karena 3 orang penanya yang terbaik pertanyaannya ini bakal ngedapetin t-shirt keren dari Yayasan Benyamin Sueb ya. Kita mau lihat tayangan berikut ini ya. Iya benar. Ini dia. Kita lihat tayangan. Ini dia tayangannya. Nyok. Yaudah Bang, selain lagu nonton bioskop, bisa lagu-lagu ini ada? Lagu-lagu tradisionalnya. Ya, lagu-lagu tradisional Betawinya, Bang. Ini yang kita bakal mau nonton nih lagu apa Bang? Ini lagu Sirikun. Wah mantul lagi. Nah, kalau kita lihat ya, pokoknya nanti habis dilihat pemirsa bikin pertanyaan, kenapa kok Tanjidor begini? Bisa pertanyaan kenapa kok lagunya begini? Begini maksudnya lagunya udah kontemporer. Kenapa nggak musik Tanjidor lagunya yang klasik aja? Gitu. Kok begini, Kok begitu? Kok begini, kok begitu? Bagian ini enggak itu. Ya kita lihat ya. Ya dah.
Aki-aki keburing, sian amat pada kebanjiran. Aduh, pokoknya kita berkeringat ini seperti habis berolahraga. Sudah lama tidak berolahraga. Bang Yudi, pokoknya kita ucapin makasih banyak buat YBS, Yayasan Benyamin Sueb, yang dipimpin oleh siapa Bang Yudi? Bapak Haji Beno. Iya, kita ucapin makasih banyak. Ya. Pokoknya kita doain biar pada sehat badannya. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin. Dan juga ditambahkan juga rezekinya ya. Dan makin cinta sama budaya Betawi, Bang. Kalau lu punya pantunnya apa? Punya pantun? Iya. Punya dong. Apa pantunannya? Buah markisa, buah rikaya, cakep, buah naga enak dimakan. Seni budaya jati diri bangsa, kudu kita jaga, kudu kita lestarikan. Wah, tepuk tangan tuh. Silaturahmi bukan hanya lebaran. Iya, dengan bayar lagu Sirip Kuning tadi ini mengakhiri pesona seni budaya Betawi personal dari Yayasan Benyamin Sueb, Band Radio dan Pemprov DKI. Tapi sebelumnya kita bakal umumkan dulu 3 orang yang berhak mendapatkan t-shirt keren dari Yayasan Benyamin Sueb. Ambil ya Bang. Ambil. Itu dari pertanyaan-pertanyaan apa tuh, Bang? Ya, pertanyaan tadi dari awal. Yang maksudnya bagus. Yang terbaik, yang terbaik, yang berbobot, Ya. berbeda, dan nilai-nilai budayanya mengandung nilai budaya tuh. Siapa yang pemenang? Silakan ya. Baik, pemenang hari ini ada Kania Purnaning Tias dari SMK Negeri 38 Jakarta. Yang kedua ada Husnul Khotimah dari SMK Negeri 44 Jakarta. Selamat. Dan ketiga ada Junta RI dari SMK Negeri 2 Jakarta. Iya. Dan hadiahnya akan kita kirimkan langsung ke alamat sekolah ya. Jadi hadiahnya akan kita kirim langsung ke alamat sekolah. Dan jangan lupa untuk terus ikuti Zoom kita setiap hari Minggu besok ya. Satu minggu jam 10 sampai selesai. Ya, akhirnya kita undur diri. Terima kasih buat Bang Sofyan sudah hadir di Pesona Seni Budaya Betawi bersama Yayasan Benyamin Sueb. Buat Ega juga makasih. Bang Haji Beno, kita harus pamit kayaknya nih ya. Ya. Nah, baik kawannya, kita kudu pamit. Saya Onibio, Ega Arfian, Saya Beno Benyamin. Sofian Marta. Saya Mega Suryanti. dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.